Ya. Mari kita sama-sama berdoa memulai Zoom malam ini ya. Dibarakasih, 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 dibarakasih. Dibarakasih, 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 dibarakasih. Dibarakasih, 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 dibarakasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, cintamu, anugerahmu, pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang begitu besar pada kami semuanya. Dan malam ini kami bisa mengikuti Zoom teman-teman kami semuanya ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, takluk tangkram batin hati roh kami dengan kuat kuasa-Mu. Bukakan mata pikiran hati kami, terangi pikiran hati kami, kuduskan batin. Pakai mulut ini sebagai alatmu sama memuji, memuliakan, meninggikan namamu. Hanya nama Tuhan saja Allah yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Oh, ditinggikan di atas seluruh bumi, hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pakai mulut ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu juga Tuhan. Oh, Lukas Tuhan supaya dia bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dan juga kami semua yang ada di dalam Zoom ini semua Tuhan, dengan mulut kami bisa memuji, memuliakan, dengan hati, dengan musik hati yang di dalam hati kami ini mengucap syukur, terima kasih, dan kasih karunia-Mu Tuhan, pimpin tuntun sertai persekutuan pagi malam ini Tuhan, Kau sertai kami supaya kami betul-betul menyenangkan hati Tuhan, bisa mengucap syukur, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin, Kau tuntun sepanjang ini Zoom dari mulai sampai selesai. Oh, puji-pujian firman Tuhan dan sampai selesai. Tuhan campur tangan semuanya, Tuhan pimpin berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, sekali lagi kami Tuhan berdoa Tuhan. Ampuni jika kami masih jauh atas dosa kami. Kami masih setengah-setengah Tuhan, ampuni. Tapi kami hari ini datang Tuhan di hadapan-Mu dengan apa adanya. Kami hari ini Tuhan menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami hancur di hadapan-Mu Tuhan. Ketika hati kami hancur Tuhan, kami mau serahkan hati kami di tangan-Mu Tuhan. Biar tangan yang penuh dengan kuasa ini Tuhan membentuk siapa hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sepanjang jalanku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai
yang tak pernah beri. Kasih Yesus membekat hati, dalam musikmu merasa teduh. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segala hati. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah dalam hidup, menghiasi hati, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membekat hati, dalam kasih-Mu merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membekat hati, dalam kasih-Mu merasa. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membekat hati, dalam kasih-Mu merasa. Mari angkat kedua tangan kita, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan lembut saja, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati, dalam kasih-Mu merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati, dalam kasih-Mu merasa. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu merasa teduh. Haleluya, dalam kasih-Mu.
Yesus, kami datang menyembah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu ucapan-Mu. Kami perlu rapat-Mu. Kami mau Tuhan mengasihi lebih-lebih lagi karena kami tahu Engkau Allah yang terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang terlebih dahulu mati-matian untuk setiap kami Tuhan. Hari kami mau berikan yang terbaik untuk kami bawa hati kami mau serahkan hati kami Tuhan apa adanya di hadapan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya yang kasih Allah mau
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segala hati. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia serahkan anaknya bagi saya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti sekali lagi kasih Allah, kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Mari angkat kedua tangan kita bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah yang lebih tinggi lagi, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah dengan segenap hati mengucap syukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan.
itulah kerinduan. Haleluya, kita sembah. Haleluya, mari kita sembah. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas hari-hari yang kami alami bersama Tuhan. Hari ini Tuhan kami tahu Tuhan, kami hanya sekedar manusia biasa Tuhan. Ketika kami tanpa-Mu, kami nggak sanggup tanpa-Mu. Biar tiap-tiap hari Tuhan, kami mau Tuhan tinggal di dalam. Dan kami mau Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan, kami tak mampu tanpa. Kami perlu kasih-Mu. Kami mau kami hidup Tuhan penuh dengan kasih-Mu. Kami mau Tuhan tiap-tiap hari kami mau menyenangkan. Tiap hari kami Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Yang kami rindukan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
hatimu. Aku mengasihi Engkau dengan segenap aku mengasihi segenap jiwaku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan segala Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hari amat dibuat tangan kita merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah menyenangkan merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah hatimu. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan, atas lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Mari kami menyembah-Mu Tuhan, melayakkan kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk siap kami lebih lagi hari ini Tuhan. Kami mau bangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan tiap-tiap hari kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu dimanapun kami berada. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi siapa hati kami Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, buka hati kami Tuhan, kamu biar sampaikan kamu Tuhan semuanya daripada-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Urapi syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat dan menjadi berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan diambil alih Bu Emma. Iya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi.
Irapa yara pataka yara shikarama yara pataka kiara mahana rayoro shikarama hanaro pataka yara mahanaro rapa yaro shikaramo yara mahona yo rayo rapa hanabo yara mo yara shikaramo kiara papa hanaro yara papa hanara yoro shikaramo rataka shikaramo Yesus Hamasia kami menghadap tahtamu. Engkau yang mengendalikan kami dimanapun, baik yang di Surabaya, atmosfernya, teritorialnya, baik yang di Jawa Tengah, semuanya Tuhan. Seluruh Indonesia hak milik kerajaan surga. Engkau yang mengendalikan semua atmosfernya. Harapataka yoroma yoropahana yora yoropahana ropa papa. Takluk tunduk. Menyembah penciptanya Yesus Hamasia. Bapak, biarlah Engkau yang berbicara. Apapun yang anak-anakmu saat ini yang perlukan. Di dalam nama Yesus Hamasia. Oh yang berkata-kata bila di Zoom malam hari ini. Selesai Zoom. Engkau berbeda. Bukan cuma ada pembedaan. Tapi ada terobosan. Dalam setiap apapun dalam hidupmu. Roh, jiwa, tubuh. Dalam keuangan. Dalam karakter. Dalam imanmu. Dalam pelayanan. Dalam keluarga. Yesus Hamasia yang ambil alih. Dan bila malaikatmu sekarang yang bekerja berlaksa-laksa. Tutup bungkus kami semua. Dengan tubuh dan darah domba Allah. Sekali lagi Bapak. Api Roh Kudus. Engkau menyatu dengan kami. Engkau yang menerjemahkan semuanya. Dan bila setiap anak-anakmu. Engkau mentranslatekan dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan masuk. Dan engkau yang membongkar manusia yang lama. Sehingga hari ini setiap belenggu it is finished digantikan oleh kemenangan. Di dalam nama, kuasa nama, oleh nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasia. Yuk kita yang sepakat terima, kita akan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat malam. Sudah lama nggak ketemu. Pertama minta maaf kapan hari itu saya lupa bilang sama Pak David pas saya pelayanan di Batam saya undur, saya lupa bilang. Minta maaf. Yuk kita langsung dengerin firman ya. Tolong Pak David bacain. Ya. Dari Roma 2 ayat 1 sampai 13. Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera
akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dari semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jelas banget ayatnya soal menghakimi, tapi saya mau jelaskan tadi yang terakhir ya. Kita sukanya mendengar orang, kan ini sudah anugerah, ya toh. Ternyata di Perjanjian Baru pun berkata Tuhan mau kita menggenapi hukum Taurat. Itu Perjanjian Baru. Jadi nggak ada bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan dipilah-pilah, itu semua perjanjian Tuhan, itu hukum-hukum kerajaan surga yang Anda dan saya harus melakukan, dan itu janji Tuhan kepada kita. Ya. Jadi Alkitab itu sedapat mana Anda dan saya itu beriman dan percaya. Seperti misalnya begini, di jalan itu polisi lalu lintas, ya. Mau Anda mobilnya harga murah sampai berapa miliar pun dia berani menyetop, ya. Karena dia punya Anda melanggar, bla bla bla, Anda melanggar, bla bla bla. Ternyata dengan kekuatan Alkitab ini, selain kita untuk ada perjanjian-perjanjian Tuhan yang menjamin hidup kita, juga untuk apa? Untuk cermin kita, bagaimana kita melakukan hidup ini, dan juga untuk membuat setan itu kalah. Kalau ada tertulis, ya kan? Ada tertulis, itu setan akan kalah. Nah, tapi dari tadi itu temanya adalah apa? Hakimi diri kita sendiri. Malam hari ini hakimi diri kita sendiri, maka kita akan menang. Ternyata setiap penghakiman itu, ya, Roh Kudus itu menjelaskan kepada saya begini. Nah, kenapa anak-anak Tuhan, baik ministry persekutuan doa, pertama gereja ya, banyak yang terjadi crash, nggak cocok dan bla bla, itu ternyata mengandung tadi yang kita baca soal menghakimi. Karena menghakimi itu intinya itu apa sih? Iri, jealous, atau yang yang paling slow deh, paling slow, yang nggak pakai iri, nggak pakai jealous, paling slow apa? Itu yang tidak cocok dengan diri kita. Ya, tolong Pak David gambarnya. Ya, jangan mengambil batu untuk menghakimi sesama jika engkau pun belum sempurna. Orang yang menghakimi 75% karena tidak sesuai dengan pikiran kita, maka dianggap orang itu salah, ya toh? Dan leluasa untuk menghakimi. Jadi itu 75% ya, tas 90% ya. Misalnya begini, saya dan Pak David aja, ini misal loh ya, ini misal ya, bisa berbeda pandangan. Misalnya Pak David, Bu, saya minta firman-nya tentang buah-buah roh. Nah, saya dapatnya Tuhan, nggak bisa Pak, harus bertobat dulu, harus pelepasan dulu, ya, nggak bisa itu muncul tanpa pelepasan, tanpa bela, ya. Itu kalau enggak sama-sama pikiran dingin, oh ya udahlah, selesai. Tapi kalau diadu-adu, ya kan, loh, Ibu itu dipanggil kok malah buat tema sendiri, harusnya ya menurut saya. Nah, nanti saya bantah, ya nggak bisa. Ini bukan soal dunia, ini soal rohani. Saya menurut Roh Kudus ngomong apa, ya kan? Hal sepele itu bisa diperpanjang dan diperpendek. Itu tergantung karakter dan tergantung level kita. Tergantung level kita. Maka kenapa setan suka membuat anak Tuhan, yaitu dalam rumah tangga, yaitu pelayanan itu crash, ya. Ternyata ada sebabnya. Nanti, Bapak Ibu. Nah, tentang menghakimi ini, ayatnya sudah jelas berkata, ya kan? Tuhan itu langsung, ya toh? Tuh orang yang menghakimi, Tuhan langsung akan membalas. Tapi Anda dan saya ini saya juga sedang belajar ya. Kalau enggak klarifikasi, enggak, apalagi kalau misalnya ya
orang yang masih dalam belum dunia roh ya, diomongin satu nanti ngomongnya tambah, bumbu masak mah enak ya, bumbunya banyak, ya. Malah kemana-mana, semakin runyam. Ya. Padahal kalau diem, yang tahu cuma 2 orang. Ya. Gara-gara mulut yang tahu jadi 25 orang. Malah mempermalukan dirinya sendiri. Padahal saat kita diam, Tuhan sudah ngomong apa? Aku yang langsung membalas. Ya. Nah, tapi ini kenapa anak-anak Tuhan ya, terutama gereja bisa crash antara pekerja, pendeta, majelis ya. Ternyata itu next Pak. Nah, ternyata itu cuman ini. Salah satunya Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu diampuni. Ya. Seringkali kan kita suka menghukum ya, supaya ya misalnya ada yang salah sedikit dikeluarkan ya dari peran keluar aja gitu kan. Nah, ternyata Tuhan itu membongkar begini. Kenapa nak? Aku sudah berkata, kamu jangan menghakimi supaya kamu nggak kena hakimi. Kamu jangan menghukum supaya kamu nggak dihukum. Ternyata Tuhan itu memperlihatkan saya itu, saya disuruh buka gambar ini. Anda mesti tahu ya, ini orang Korea ya, orang Korea yang rajin berdoa. Tiba-tiba dapat hadiah dari Tuhan, dibawa dialah ke surga tapi ditunjukin neraka. Dia ke neraka tapi bersama Tuhan ya, enjoy ya. Terus setelah melihat semua itu, ya, saya nggak tayangkan, ada banyak sih. Dia disuruh Tuhan melukis, kasih tahu bahwa neraka itu ada, kasih tahu bahwa hukuman itu ada semua, sampai kayak ada mesin penggilingnya, ada mesin untuk ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, tuh yang di belakang antri mau disiksa. Nah, lihat itu, yang mesin kayak biru itu. Itu ditindih dagingnya gitu ya. Lah kalau kita nindih daging nggak kalau kita semua orang punya apa? Staples ya kan, untuk kertas, atau untuk plastik gitu kan. Itu aja kalau kena jari kita berduri juga, berdarah. Ya kan? Cuman staples loh. Gitu ya, saya pernah kena berdarah. Lah ini coba lihat mesin yang biru itu. Kayak apa itu? Pemotong manusia. Gitu kan. Nah, ternyata Tuhan itu menjelaskan, kamu tuh jangan menghakimi supaya besok kamu tidak diginiin loh. Nah, karena ternyata kita itu dibuat apa ya? Aromanya itu tolak kepada Yesus ya. Kalau enggak bales, kalau enggak klarifikasi menunjukkan aku tuh betul, kamu yang salah, itu enggak marem. Saya juga baru belajar. Ya. Ya. Kalau aku nggak klarifikasi, kayaknya tuh kamu terlalu benar, gitu ya. Ternyata ya kita itu harus minta jaminan Tuhan sampai garis akhir dalam hal satu tok menghakimi. Ya. Nah sekarang Anda pasti berkata, loh Bu, sekarang misalnya nih Bu, ada ministry ya, sekarang pemain musiknya ya udah jarang datang ya, atau gimana sana sini apa gimana, Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu pikir, Anda menghakimi pemain musik itu, langsung dia malah pergi. Ya. Lebih baik dihakimi, didoakan. Ya. Kalau memang jatahmu itu pemain musikmu, ya, Tuhan akan membalikkan. Tapi kalau memang jatahnya enggak usah dendam, enggak usah dihakimi, nanti Tuhan mengganti yang baik. Ya kan? Nah, kalau misalnya kamu tuh gimana sih? Ada tugas begini-begini, ya. Nah, belum tentu dia oke. Kecuali kalau dia memang rohnya sudah tinggi. Oh terima kasih Pak, engkau mengingatkan aku. Terima kasih. Engkau sebagai dipakai Tuhan sebagai alarm surga. Ya. Tapi kalau levelnya masih baba-baba, pasti akan tersinggung. Ya. Next. Ya, ini. Bapak Ibu cermati gambar ini. Kita sudah tahu ya, manusia itu Tuhan itu Tritunggal ya.
Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya toh. Bapa adalah, ya toh. Bapa adalah Putra, adalah Roh Kudus, ya toh. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan Bapak sendiri, Roh Kudus sendiri. Nah, ternyata kita diciptakan itu sama, ya, yaitu roh, jiwa, tubuh. Itu ternyata, coba itu kan segitiga ya, kalau disampaikan sama. Karena Tuhan sudah berjanji, nah aku mau engkau segambar serupa dengan aku. Ya. Jadi itu sama. Nah, kesamaan itu yang di tubuh kita ini samakan dengan yang di roh. Sedangkan kita itu mendengarkan firman mungkin lewat YouTube, lewat apa, kita bisa kudus, ya kan? Saya sendiri dapat ditegur, oh ini kudus. Tapi nanti dengar orang ngomong atau melihat apa, 1 jam ke depan, 2 menit ke depan, jadi kudus. Ya kan? Jadi kudus sama kudus. Ya. Nggak bisa nyampe dengan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang pernah Tuhan berikan, nubuatkan, atau apapun. Sulit, karena kudus sama kudus. Nah, Tuhan itu, Roh Kudus itu menjelaskan. Misalnya begini, penjelasan Roh Kudus itu detail, simple tapi detail. Nah, orang dunia itu makan nasi putih, itu menyepelekan. Karena punya duit, dan termasuk murah. Ya toh? Walaupun ada beras yang mahal, tapi umumnya murah. 10 atau 15 ya toh. Nah, murah. Jadi dia asal bilang, aku mau beli nasi putih, beli atau buat sendiri. Cepet buat sendiri, ya toh. Menyepelekan nasi putih tanpa mikir itu harus punya sawah, harus punya pupuk, harus punya air, perairan, harus di berapa bulan sekali, bla 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 bla. Nanti mesin selebnya, ya, nggak mikir, ya. Boleh dikatakan nih, bahasa saya lebay, sombong, ya, punya uang buat beli nasi, dalam sekejap bisa ada di meja makan. Bapak Ibu, di tubuh seperti itu, ya kan? Seperti itu, dalam sekejap engkau menikmati di meja makan. Tapi pernahkah di roh saat engkau mengingini sesuatu, engkau mengingini tentang anakmu atau keluargamu atau keuangan? Ya. Kalau Tuhan berkata, mujizat itu ada, tapi engkau harus punya sawah. Sawah apa? Taburan. Saat tidak pernah menanam, menabur, engkau tidak akan panen. Saat kita nggak punya taburan, ya, taburannya ada, Bu, marah, pelit, itu taburannya. Itu saat kita meminta dan sawah itu nggak ada, kering. Ya. Nah, persoalannya kalau beras bisa dibayar, ya, tapi kalau Tuhan, ya, Tuhan nggak bisa dibayar, nggak bisa disogok, ya kan? Nah, makanya Tuhan bilang, nak, tolong dong mengerti. Dari pihak Tuhan itu sudah kepingin memberkati kita, tapi roh, jiwa, tubuh itu satu, menyatu. Jadi saat apapun yang kita lakukan, ya. Saya dulu pernah sih di sisi-sisi seperti orang yang apa ya, Kristen baby bayi, ya. Pokoknya aku minta ini Tuhan, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu, ya. Sehingga saat belum terlaksana itu, ya, kecewa dan menganggap Tuhan tidak ada. Sesungguhnya saat kita minta itu, kita tuh bukan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita segambar serupa dengan dunia, ya kan? Ya. Yang hanya menganggap Tuhan itu sebagai pembantu atau satpam. Saat dibutuhkan harus membukakan pintu. Saat dibutuhkan pintu berkat terbuka. Pintu jodoh terbuka. Nah, gimana kita bisa mengerti? Itu 3 ini gambar ya Bapak Ibu, perhatikan. Nempel, melekat sama, ya, menjadi Tritunggal itu melekat sama kita, nggak bisa dipisahin Tritunggal. Dan saat Tuhan berkata segambar serupa dengan aku itu, Bapak Ibu dapat ayat ini sudah dari kecil, ya. Tuhan berkata aku segambar serupa dengan engkau. Kita akan ngomong gini, lah kalau segambar serupa dengan Tuhan, ya udah tuh Tuhan, yang surga punya aku punya. Sebetulnya Tuhan ya kepingin itu loh. Tapi dalam apapun, ya, 3 ini, roh, jiwa, tubuh kita, apakah kita segambar serupa dengan Tuhan? Apakah kita akan membenci orang saat ketemu, aku benci orang itu? Ya, tiba-tiba bilang gitu, nongol wajahnya Tuhan. Yang kasihilah sesama. Gak jadi benci. Ya.
Ya, aku iri dengan orang itu. Tiba-tiba nongol wajahnya Tuhan. Gak jadi iri. Kalau mengerti segambar serupa dengan Tuhan, apapun kita mau berbuat jahat, apapun kita akan mencelakai orang, itu yang nongol wajahnya Tuhan. Di situ kita letak kemenangan. Tapi seberapa ya orang minta doa untuk suami atau istrinya, tapi dia ngomong, aku lihat aja sudah enak. Lah gimana? Ya setanya tepuk tangan. Bapak Ibu boleh doa minta pendeta yang model apapun. Ya. Kalau engkau tidak mengampuni dan roh jiwa tubuh tidak bisa mengerti Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu tidak akan terjadi. Apalagi ini sudah akhir zaman. Tuhan menyaring betul-betul ada saringan tampian yang betul-betul karena Tuhan mengingat engkau tidak dihukum oleh iblis seperti tadi, kayak di staples apa itu, jepit mesinnya. Tolak dalam nama Yesus. Next, Pak. Ya. Contohnya apa? Kalau kita itu bisa mengampuni dan kita itu bisa legowo seperti Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya akan memuja dewa Tuanku, aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, Daniel mempunyai sisi yang berbeda. Ya, sekalipun rajanya menyakiti, dia tidak membalas menyakiti. Sekalipun dia dimasukkan ke perapian, ya. Sadrak Mesak dan Abednego ini masuk ke perapian. Kalau singa baru Daniel, tapi dia berkatakan tetap tidak menyembah patung. Nah, ini artinya dia mempunyai setia sampai mati dan dia tidak ganti menghakimi saat akhirnya rajanya menyesalkan, tapi dia tidak ganti menghakimi, dia tidak ganti ibaratnya cari gara-gara, ya, karena dia mengerti juga pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, next. Oh, bapaknya baru pergi nih. Nah, lagi ini contoh lagi. Contoh lagi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan sampai sehingga perjanjian kita dengan Tuhan, ya, penghakiman Tuhan tiba. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, ini jangan dikira Tuhan menghakimi Simson. Dia terhakimi dengan perbuatannya sendiri. Seperti ayat tadi. Dia terhakimi dengan perbuatannya sendiri. Bapak Ibu, gambar pertama, Simson itu dengan kuasa roh Allah di dalamnya, singa aja dicabik-cabik. Ya, seperti anak domba. Tapi gara-gara dosanya, gara-gara dia menyodorkan diri pada Delila, roh Allah meninggalkan dia. Jadi Simson itu bukan Tuhan menghakimi dia, tapi dia dihakimi dengan perbuatannya sendiri. Sehingga dia jadi badut. Ya kan? Dia jadi badut. Dia tersiksa dan tidak ada kekuatan karena ada roh Allah. Hati-hati. Di akhir-akhir ini saya melihat dulu orang yang top markatop melayani Tuhan, dia kemana-mana karena kesombongan dan dia cerita sama saya, dia mengakui kesombongannya. Habis semua pelayanannya. Hanya gara-gara satu. Ya. Satu apa? Saya katakan satu tanduk iblis yang dipasang tentang kesombongan. Dan kesombongan itu jangan dikira remeh. Kesombongan itu dia akan punya roh kebenaran diri sendiri. Dia akan punya memposisikan dia seperti kasta yang tertinggi. Dia akan tidak bisa ditegur karena aku sudah di tempat yang tertinggi. Ya. Simson bukan tentang kesombongannya. Tapi kesombongan dia merasa bahwa semua dia bisa melakukan. Sehingga saat Delila, ya, dia menyodorkan, Bapak Ibu boleh baca. Sudah tahu dia punya kelemahan perjinahan. Kenapa? Karena katanya, aku menghampiri, Simson menghampiri Delila. Tolak kepada nama Yesus. Di mana kelemahan? Jangan sampai dihakimi
dengan kesalahannya sendiri. Bukan Tuhan yang menghakimi, tapi dihakimi oleh kesalahannya sendiri. Next. Ya. Roma 1, 28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ya, hati-hati ya. Kita jangan sampai kena virus ini. Tidak merasa perlu mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Ya. Saat Tuhan lepas tangan, hati-hati. Saat kita merasa sok bisa, Tuhan melepas tangan dan menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau saya boleh ringkas ya, hati-hati ini. Apa? Kamus dan rumus neraka. Tolak dalam nama Yesus. Kalau saya ringkas ini, hati-hati. Ini kamus dan rumus neraka. Jangan sampai kita mengikuti. Karena apa? Kepuasan sesaat. Puas saat membenci orang, puas saat mengata-ngatain orang, ya. Tapi murka Tuhan menutup segalanya. Orang yang tidak berbelas kasihan berarti dia tidak pakai rumus kerajaan surga. Maka hati-hati di akhir zaman ini setan mengumbar yang kayaknya enak. Kalau kita nggak membantai, kita akan kayaknya gini, ayo bantai. Kalau enggak, dia akan membantai kamu dari belakang. Ayo bantai cepat orang itu, cepat bantai. Ternyata itu apa? Itu kebohongan setan yang tongkosang berbunyi nyaring. Hati-hati. Kalau enggak kamu bantai, dia bantai kamu dari belakang. Nah, toh, sampai lupa rumus surga. Karena Tuhan membela, pembalasan adalah haknya Tuhan. Sampai kita lupa. Kebas dalam nama Yesus semua rumus dan kamus neraka. Next. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bingung nggak? Manusia itu suka begini. Hari ini mood baik, kudus, ya, bisa mengatain iblis kok nyadari padaku, aku tidak mau denganku. Ya, toh? Tapi besoknya saat rohaninya jadi rohana, ya, dia bisa mendengarkan. Yang sini suara Tuhan, sini suara hati. Sini suara Roh Kudus berkata tidak, di sini ngomong iya. Ya, hati-hati. Di setiap sisi-sisi ada tertulis setan bisa berkeliling-keliling mencari celah yang kosong. Kembalikan keadaan. Jangan Anda dan saya mau cari celah atau memberi kesempatan celah. Tapi dibalikkan. Setiap anak-anak Tuhan berkeliling-keliling berdoa. Berkeliling-keliling berdoa. Sehingga tidak ada celah itu. Engkau mau berkeliling, yang engkau di Surabaya, yang engkau dimanapun. Jangan berkata, itu bukan daerah rumahku. Nah, itu kebodohan lagi. Ya, itu engkau masih ego. Karena ada tertulis apa? Jalani negeri ini dengan panjang dan lebar. Maka kepada mula negeri ini diberikan. Kalau mau sesuatu yang besar, tapi engkau maunya form. Ya, hati-hati. Saat engkau disuruh hamba Tuhan, saat engkau diperintahkan pimpinan, saat kudus berkata, yes, aku melakukan. Sampai rumah, nanti ada provokator, ngapain lu mau disuruh dia? Ya. Emang kamu dibayar berapa? Hati-hati. Yang kita pegang ke surga tidak gandeng-gandeng. Ingat Bapak Ibu, ke surga tidak gandeng-gandeng. Itu yang harus kita ingat dan kita pegang perjanjian dengan Tuhan. Kita dibedakan, kita tidak akan seperti Simpson, tapi kita akan terus naik dan tidak akan turun. Next. Ya, Bapak Ibu, setiap pikiran kita, ya, itu olahannya begitu, ya, sampai
ke hati, hati mulut. Tapi juga sampai dipikir, langsung mulutnya ngomel. Ya kan? Ya, itu masih ada lagi telinga. Begitu ada orang ngomong, langsung bus, ya, marah. Nah, gimana kita kalau enggak punya yang namanya firman, ya, yang bisa mengontrol kita, yang membuat kita itu takut akan apa yang kita pikirkan dan katakan. Jangan sampai tertular seperti tadi rumus dan kamus neraka. Bapak Ibu, dari semua Bapak Ibu mendengar firman, dengerin khotbah, ya, sebetulnya itu mengasihi Tuhan dan sesama, ya kan? Di situ letak semua damai sejahtera, kebahagiaan, jawaban-jawaban semua doa kita. Tapi yang nggak mudah itu adalah pikiran, hati, ya, pikiran dan hati. Bahkan kalau yang sudah kena setan, ya, yang belum bersih, ya, Bapak Ibu dengar firman, ya, tek gitu, ya, keluarnya apa? Komplain loh. Apa toh? Ngomong apa toh? Bukannya begini, bukannya begitu. Hati-hati loh. Di akhir zaman ini, diumbar yang namanya roh provokator. Tolak kepes dalam nama Yesus. Sehingga apapun kayaknya betul. Ya, kayaknya betul. Padahal Tuhan berkata, kita harus menghakimi diri kita sendiri. Kita menghakimi diri kita sendiri. Ya. Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang saat dia itu pusing dan saat dia itu bertubi-tubi, dia bisa ngaca dan dia berkata, saya nggak sebut namanya, dia sebut namanya A. Hari ini kenapa lu? Dia ngomong sendiri. Kenapa lu? Kenapa lu jadi begini-begini? Kenapa lu jealous sama ini? Kenapa lu? Kamu tadi ngomong apa? Maksudmu apa? Dia itu betul-betul menghakimi diri sendiri. Di situ dia letak kemenangan, terobosan, dan terobosan. Tapi seberapa banyak jemaat Tuhan yang maunya didoakan, tapi disentuh, ini langsung tersinggung. Ya, gimana jalannya Tuhan? Ini coba, ya, itu saya kasih ilustrasi, itu kayak kabel, ya, kabelnya dari surga bisa berjalan. Kalau nggak mau ditegur, maunya mujizat, maunya seperti beras pun, ya, beras pun oke, Anda nggak punya sawah, tapi beras pun Anda miliki dengan bayar. Kita berkata, aku bayar harga. Saya lebih setuju gini, memotong kedagingan. Kalau bayar harga itu kan rasanya seperti Tuhan bayar salib, bla 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 bla, ya. Memotong kedagingan itu bayar harga kita. Cuma memotong kedagingan, memotong kehendak bebas kita, memotong kesukaan kita, mencintai. Sebetulnya semua masalah itu, Bapak Ibu, saya bisa tahu walaupun saya baru belajar, ya. Apa coba? Ngomong apa coba? Mencintai diri sendiri. Ya. Jadi saat ada orang ngomong gitu, karena harga diri kita tergoncang. Sebetulnya semuanya itu mencintai diri sendiri itu yang bahaya. Next. Ya, Bapak Ibu, segala pikiran dan hati kita harus bersama-sama. Kita harus minta Tuhan periseku, Tuhan kau menara kami, kau kota benteng kami, sehingga membentengi, sehingga yang terekam itu yang buruk Tuhan yang memotong, ya, nggak bisa kepahitan, Bapak Ibu, hati-hati, ya, hati-hati. Next, kalau saya diundang Pak David, ya, saya kasih video tentang kepahitan itu ngeri. Ternyata orang kepahitan itu ngeri, dan Bapak Ibu, kabar buruknya apa? 99% orang di dunia itu kepahitan. Jadi, seperti di sini sudah pahit, ketemu di kampus orang pahit, ya, kayak nyebar pahitnya nanti ketemu ke rumah makannya orang pahit lagi, di rumah ketemu Bapak Ibu orang pahit lagi. Ya. Hanya satu, kita butuh kemanisan yang dari surga. Saat kemanisan itu seperti menempel, ya, menempel. Seperti apa? Tuhan kasih ilustrasi saya, kucuran keringat tuh, Bapak Ibu, kalau orang keringetan banyak, ya, sampai kita untuk mendekat orang itu kan rada risih, ya. Nanti jangan-jangan keringatnya nempel sama kita. Atau orang yang kehujanan deh, ya. Kalau kehujanan masih boleh lah, ya. Nah,
kalau kita punya Roh Kudus dan kemanisan, Tuhan bilang, sampai kamu tuh netes-netes di sebelahmu tuh kena. Sehingga kamu nggak akan teriritasi dengan orang yang pahit, mau ngomong apapun pahitnya, orang mau apa, masuk orang keluar gitu. Tapi untuk menjadi Anda dan saya punya seperti itu sampai kayak hujan, sampai orang kayak nggak pakai payung ya, nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan, sampai netes-netes. Itu yang Tuhan mau. Next. Ya, Bapak Ibu, banyak jalan yang salah, tapi merasa apa? Merasa temannya banyak, temannya sama-sama. Ya. Dan beranikah untuk mengambil keputusan berjalan sendiri? Hari-hari ini, Bapak Ibu ya, duduk ke gereja, belum tentu engkau mengerti yang Tuhan. Engkau duduk dimanapun, di PD ataupun di mana, belum tentu engkau ngerti yang Tuhan. Karena yang Tuhan mau, itu engkau berjalan sendiri berdua dengan Dia. Bapak Ibu perhatikan jalannya ya. Sebelah kanan banyak orang, dan sebelah kiri tanpa tepi, putih, semua putih. Ya, semua putih. Dapat dikatakan ini jalur ke surga. Kalau yang berbondong-bondong gampang, ya kan? Yang umum gampang. Tapi yang seperti ini, di akhir zaman Tuhan sedang mencari orang yang seperti ini. Engkau orang yang radikal, dikatakan orang kamu aneh. Ya, kamu aneh. Apakah ya pokoknya aneh dan bla 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 bla. Tapi dia menurut apa yang Tuhan. Ya. Pernahkah kita seperti ini? Bapak Ibu, sekarang itu ya kayak waktu pandemi, berbondong-bondong kasih apa? Sembako. Apakah salah? Enggak salah. Tapi jalan yang ramai ini saya lihat ya. Mereka cuma sekedar kasih atau posting-posting, merasa ini aku sudah beramal loh. Ini lihat, aku sudah beramal. Ya. Dan sebetulnya seperti itu. Bapak Ibu sudah ketiwas, capek, ketiwas, buang duit. Belum tentu ditulis di Alkitab. Karena Tuhan mencari ketulusan dan kesetiaan. Tapi saat engkau berkata, Tuhan, aku hanya punya ini yang aku berikan. Dan orang yang menerima berasku ini, bertobat. Bertobat. Orang yang terima makanku hari ini, saat dia mau berpisah, tidak jadi. Saat dia punya dendam, dia berubah. Saat dia mau sombong, tiba-tiba. Makan yang aku doakan ini, mengubah semua hidup. Engkau sedang di jalur yang berbeda. Di saat engkau berbondong-bondong, kau hanya butuh show up. Aku sudah memberi. Aku sudah mengorbankan duit. Dan sesungguhnya Tuhan tidak butuh sedekah saat kita memberi. Karena sebetulnya itu gaya gravitasi yang kita jatuhkan kembali lagi yang panen kita bukan. Ingat, gaya gravitasi dijatuhkan kembali lagi yang panen kita bukan. Next. Ya, jalan tadi ada ayatnya. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Kita di mana? Tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Pasti jalannya beda antara orang berhikmat dan orang bodoh. Pasti jalannya beda. Next. Ya. Bapak Ibu. Ya. Mulut ini ya, ada banyak firman tentang mulut tapi saya enggak nganu ya. Karena menurut apa Bapak Ibu, ucapanmu engkau dibenarkan ya dan dihukum. Bapak Ibu lihat gambarnya ya. Sama-sama mulut, yang sebelah kiri itu kalau dicermati gambarnya keluar berlian, keluar hati, keluar lagu-lagu memuji Tuhan ya, menyenangkan sehingga setiap musim dalam hidup kita adalah seperti berlian dan surga. Tapi sebelah kirinya ya, itu ada peso, itu ada kotor-kotorannya yang menyakitkan dengan mulut yang sama. Dan gambar kedua, setiap manusia itu kepengen seperti itu. Ngomong nggak enak, langsung tangannya napis, bales. Ya. Bales. Ya. Tanda tangan itu artinya aku lebih kuat. Lebih kuat untuk mendorong. Aku lebih kuat untuk membalas. Tolak dalam nama Yesus. Sedangkan Tuhan berkata, diam. Diam. Ya. Diam. Karena banyak mulut, banyak pelanggaran. Ya kan? Ada firman.
Tapi gimana kita bisa ya saya aja belajar karena pung gitu ya, itu rasanya kalau nggak diomongin ya kayaknya dia nggak tahu salahnya. Bapak Ibu, ternyata Tuhan bilang kamu boleh ngomong, tapi kalau pakai full spirit kamu boleh menjelaskan, tapi kalau pakai full spirit, kalau hatimu sudah nggak lagi panas, kalau hatimu kamu ada Roh Kudus dan kamu ketawa, itu kamu boleh menjelaskan. Tapi kalau lagi panas, ya, itu seperti bal pingpong, Tuhan bilang. Ya, di pingpong sana, pingpong sini, pingpong sana, pingpong sini. Yang tepuk tangan di tengah setan. Dalam nama Yesus. Jadi, Bapak Ibu, apapun dosa, Tuhan mau mengingatkan, pasti asalnya dari mulut. Ya. Apapun pertengkaran, kepahitan, kebencian, asalnya dari mulut. Bapak Ibu bekerja apapun dari mulut. Ya, toh? Yang jualan, yang khotbah, yang dokter dari mulut. Nah, hati-hati dengan mulut kita, karena itu membawa kita tujuan kita ke surga atau ke neraka. Next. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu, setiap orang kepengen dihormati, ya kan? Bahkan kalau di pejabat ya sampai ingin jabatannya tuh kursinya harus lebih tinggi, ya. Sampai berkorban apapun demi kursi, demi kehormatan. Tapi ternyata kita anak raja, kita anak Yeshua HaMashiach, hanya cuman 2 aja. Yaitu apa? Yaitu apa? Kerendahan hati. Bisa rendah hati gimana? Kalau kita mencintai itu. Tanpa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang dunia mana ada rendah hati? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti aja 2 rumusnya untuk dapat kehormatan. Yaitu kita rendah hati dan mencintai Tuhan. Next. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan dirinya dari kesulitan. Bapak Ibu, mari kita sadar dan mengerti kesulitan ternyata kesulitan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Itu hanya apa? Menjaga mulut dan lidah. Sehingga jiwa kita tidak teriritasi. Saat kita menjaga mulut dan lidah, kita ketemu orang tidak ada musuh. Kita ketemu sesama hamba Tuhan, kita sesama apapun tidak ada musuh. Ya. Tapi banyak kali ya, sekarang ini sengaja setan menaruh mulut-mulut para hamba Tuhan. Bukan untuk menjaga. Tapi biarlah kita yang tahu. Kita bukan berbalas-balasan. Ya. Tapi kita menjaga itu ternyata menghindari dari kesulitan. Apapun kesulitan ternyata. Kalau kita bisa menjaga mulut dan lidah. Nah, terus gimana Bu? Nah, kalau saat butuh duit, terus menjaga mulut gimana maksudnya? Loh, menjaga mulut ya, saya nggak mengolah yang sebelumnya. Misalnya gini, lah kenapa kamu bisa kurang uang? Karena kamu banyak utang. Lah kenapa kamu banyak utang? Karena kamu boros. Kenapa kamu bisa boros? Karena kamu menginginkan seperti orang lain. Saya nggak ngupas yang itu. Ya toh? Atau kamu memang dasar punya kutuk berhutang. Di mana-mana masih kutuk berhutang itu, utang itu kayak nggak sadar kayak minum teh. Ya udah utang. Hati-hati dengan kutuk berhutang. Ya, saya nggak bahas itu. Tapi saya yang Tuhan katakan apa? Kalau ingin jiwamu lepas dari kesulitan. Nah, sekarang kalau Anda punya keuangan, maksudnya gimana Bu bisa menghindari? Mulutmu memuji Tuhan. Mulutmu memperkatakan. Jerilah aku tidak menjadi kaya, tapi Tuhanlah yang memberikan aku kaya. Tuhanlah yang memberkati aku. Ya. Sia-sialah orang bangun pagi dan tidur malam kalau bukan Tuhan yang memberkati aku. Saat mulutmu mengatakan gitu, aku tidak miskin, Tuhan memperkaya aku. Ampuni semua kepahitanku. Engkau sedang memperkatakan dalam lidahmu. Sehingga kesulitanmu step by step Tuhan menghindarkan. Tapi kalau mulutmu ya sudah punya kesalahan di masa lalu ya, kenapa bisa berhutang? Tuhan tidak menyuruh engkau berhutang. Ini misalnya ya. Nah,
tapi mengumbar terus. Ya, nasib mana udah berdoa kok, mana ada berdoa. Nah, Tuhan juga bingung kan, berdoa yang kayak apa? Bisakah roh jiwa tubuhmu sepakat dengan Bapa dan Roh Kudus dan menjadi segambar serupa dengan Allah? Next. Ya, yang mau terakhir ya. Bapak Ibu, kalau kita mau ngerti berapa yang entah itu yang nabi atau yang rasul, entah yang hamba Tuhan mengatakan waktu Tuhan itu sudah mepet. Jam 12 itu dia berkata tentang akhir zaman. Ya. Kalau alarm surga sudah bunyi, ini sudah jam mendekati itu, bahkan sudah masuk dalam akhir zaman. Kita tidak bisa kalau tidak tiarap di hadapan Tuhan. Ya. Tidak tiarap di hadapan Tuhan. Tiarap itu bukan kita sedang action seperti senam lantai atau apa, tapi gimana kita mengerti hati Bapa. Ya, karena itu kereta, itu ilustrasi saya, kereta yang membawa kita ke surga. Dan kalau itu sudah berbunyi, kalau kita nggak bisa mengerti alarm surga, kita mau semau gue, mauku ya ini, ya jam-jam hari-hari dihabiskan dengan semua kedagingan tanpa mengerti, memberi waktu untuk Tuhan berdua. Kita nggak mengerti hati Bapa. Jangan sampai kalau kereta itu meninggalkan, kita nggak bisa menyalahkan Bapa. Karena kita nggak mengerti alarm-alarm surga. Next. Ya. Bapak Ibu, Anda dan saya malam hari ini, mari kita sama-sama bertobat dan sadar. Seperti Simpson. Saat dia membuat kesalahan, saat dia membuat dosa dalam perjinahan dan roh Allah meninggalkan. Tapi saat dia berkata, beri kesempatan aku sekali lagi. Artinya, seburuk apapun Anda dan saya, Tuhan sedang menanti untuk bertobat. Ya, bertobat. Ya. Menang karena ada roh Allah. Ya. Kalah karena tidak mau berubah. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Tolong perhatikan gambar ini. Ya. Simpson saat memegang pilar itu, tangan kanan dan kirinya. Tuhan berkata, sekarang ini kalau engkau bertobat, pegang aku nak, pilar ini pegang. Pilar 2 itu Bapa dan Roh Kudus. Tuhan dan Roh Kudus pegang pilar itu. Dan Tuhan juga bilang, artinya tangan kanan kirimu itu tanda apa? Berserah. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Unity, saling merangkul, tidak saling menghakimi. Saling merangkul, saling memperlengkapi. Dan lihat, kekuatan kakinya Simpson saat dia menundukkan, ada kekuatan dia meruntuhkan para bangsa raja dan bangsa lebih dari yang dahulu. Artinya apa? Kerendahan hati itu letak kekuatan kita. Kerendahan hati itu tidak ada tandingannya saat dia membungkukkan, roboh semuanya. Saat ini Anda dan saya, seberapapun dosa Anda dan saya, kelemahan, ya, kedagingan Anda dan saya, saat berkata Tuhan, aku menang karena ada roh Allah di dalamku. Aku mau berubah bersama roh Allah. Dan saat ini, berikan tangan dua kita kepada Tuhan. Dia adalah menara kita yang paling kuat, kota benteng kita. Dan kita memberikan untuk unity. Siapapun tidak terkotak-kotak. Dan biarlah saat kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, kekuatan yang terdahsyat. Merobohkan semua apapun kata dunia, apapun kerapalan, ramalan apapun dunia. Kita pemenangnya. Next. Ya. Wahyu 21 ayat 27 ini bagi penutup. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu.
tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, maksudnya yang najis, yang melakukan kekejian dan dusta, seperti rumus kamus neraka yang kita baca tadi, ya. Tapi namanya yang tertulis, berarti ada yang tidak tertulis. Hati-hati, KTP Kristen tidak menjamin ke surga. Ingat karakter dan perbuatan kita yang diperhitungkan. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita, semua yang kotor, semua yang najis, semua yang menutup dalam pintu berkat. Tadi saya berdoa, Tuhan, apa yang ingin kau katakan dalam persekutuan PD ini? Dan Tuhan berkata, sesuai namanya, harus panen, harus bertumbuh, harus ada terobosan. Dan Roh Kudus berkata, banyak yang belum dapat terobosan. Tapi itu karena hatimu yang mencintai diri sendiri, satu. Dan kedua, ada kutub di atas-atasnya. Kutub tentang berhutang, tentang masalah, tentang kebangkrutan. Dan malam hari ini, yuk sama-sama menghadap ke Tuhan dan minta. Bapak Ibu, untuk doa kutuk, saya diajari Roh Kudus ya. Anda semua yang mau dibebaskan ngomong dari mulutnya. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan saya yang ngomong dalam nama Yesus, lepas, lepas. Ya, karena saya diajari Roh Kudus. Nah, orangnya harus ngomong. Lah, memangnya kenapa Tuhan? Setan itu kurang ajar. Saat kamu bilang lepas, dia lepas. Kamu pergi, setannya bilang, tadi yang perawat kan ibunya kan, ibu yang doain kamu kan, ibu pendeta, ibu gembala, ibu apa? Kamu kan masih sama aku kan? Kamu kan masih suka sama aku kan? Balik lagi. Makanya untuk kutuk itu, Anda itu bisa begini loh. Aku jijik sama kamu, iblis. Aku nggak mau sama kamu. Di situ letak kemenangan. Saya bisa membedakan kok. Orang yang perusahaan kutuk ya, yang benar-benar ya. Dia benar-benar sampai aku jijik sama kamu. Langsung dapat terobosan. Langsung seketika. Sudah terbukti. Ada yang 4 tahun stagnan. 4 hari dapat terobosan. Tapi yang masih bergulat dalam segala kepahitannya. Dia merasa benar. Dia mau dihargai. Hati-hati. Hati-hati. Yuk kita sama-sama fokus. Ya rapasik rapa. Ya rapataka. Yesua. Harama Yohona rapataka Yeroshikarama. Ya rapahanara Yeroshikarama. Bapak, ini kami anak. Engkau yang menjadikan kami seperti kok, seperti Bapak, Putra dan Roh Kudus menempel di roh jiwa tubuh kami. Dan kami segambar serupa dengan kau, itu yang kau inginkan dalam setiap anak-anak Tuhan, tidak terkecuali. Engkau tidak memandang kedudukan, engkau tidak memandang umur, apapun kau tidak memandang. Engkau ingin mengingat roh jiwa tubuh menempel dengan Bapak dan Roh Kudus. Tuhan, kami tidak mampu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Paksakan setiap kami hari ini tuh pakai persekutuan ini membawa meradiasi ke Surabaya bahkan Jawa Timur. Apinya dia membawakan Tuhan. Terobosan menerobos. Dan kami percaya salah satu kunci terobosan adalah kerendahan hati dan tiarap di hadapan. Bapak, terimalah kami. Sekalipun kami tidak sedang tiarap, tapi hati kami tiarap di hadapan. Kami percaya CCTV melihat kami satu persatu. Sikarama ya rapataka ya rapataka rapoiro sikarama. Kinapa ya ropa syokoromo rataka syokorama. Terima kasih Bapak. Ada tertulis setiap tanaman yang tidak ditanam bakat sudah dicabut seakarnya dibuang ke api neraka. Ada tertulis engkau menjamin segala bangsa dan bahasa ditebus dengan darah anak domba Allah. Engkau yang berkata kutuk berubah menjadi berkat. Maka malam hari ini kami akan bersama-sama berkata-kata kepadamu Tuhan, meminta pengampunan
dan melepaskan dari segala kutuk yang membelit. Sehingga jaminan Engkau memberikan kekayaan surga itu kami nikmati. Bukan untuk diri kami, tapi untuk kepujian dan kemuliaan. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama. Ya, sekalipun di-mute, tapi saya minta wakil, karena ada firman-Nya ya, 2-3 sepakat ya, apapun yang Tuhan minta. Saya wakil dari Pak Gembala, Pak David, sama satu orang lagi siapa? Pak David yang menunjuk, silakan. Lukas, silakan Lukas di on mute-nya. Yuk bersuara ya. Ya. Yuk kita bersuara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk bersuara ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus, Yuk, yang keras nggak apa-apa. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Darah anak domba Allah. Kami percaya kuasa-Mu. Yes, membebaskan kami. Membebaskan kami Dari semua kutuk dan lingkaran neraka. Dari semua dari kutuk semua lingkaran kutuk neraka. dan Kutuk atas darah. Kutuk atas darah. Atas tanah. Kutuk atas tanah. Atas marga. Atas marga. Semua bicara yang di rumah bicara ya, sekalipun Anda di mute ya. Atas sio dan se. Atas sio dan se. Zodiak, horoskop. Zodiak, horoskop. Ramalan. Perjanjian penyembahan kuasa kegelapan. Penyembahan kuasa kegelapan. Okultisme. Kejawen. Semua ilah-ilah lain. Semua dosa-dosaku. Dosa genetika. Semua berhala. Dari hidupku. Orang tua. Keluarga. Leluhur. Ampuni dan bebaskan. Sejak benih dalam kandungan. Detik ini sampai selamanya. Siap. Ya. Tuhan Yesus mencabut seakar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Membuang ke api neraka. Membuang ke api neraka. Demi nama. Kuasa nama. Yeshua HaMashiach. Yes, semua kutuk dan lingkaran ikatan tali batin, perusak masa depan. Kutuk masalah, kebangkrutan. Kecelakaan. Sakit penyakit. Kutuk berhutang. Yes. Dipermalukan. Semua aku tidak mau lagi. Semua karakter genetika. Sifat yang dari iblis. Kemarahan. Kebencian. Iri, dengki, dendam. Semua karakter fasik. Yes. Kepahitan. Luka di jiwa, luka di hati. Ketertolakan dan pemberontakan. Perusak rumah tangga. Konflik pertengkaran. Kenajisan perjinahan perceraian. Semua Tuhan tahu detailnya. Tumbal dan dakwaan iblis.
tumbal dan dakwaan iblis. Semuanya diampuni dan dibebaskan. Semuanya diampuni dan dibebaskan. Dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Detik ini sampai selamanya. Detik ini sampai selamanya. Tuhan mencabut seakar-akarnya. Tuhan mencabut ke akar-akarnya. Dan membuang ke api neraka. Dan membuang ke api neraka. Demi nama. Kuasa nama. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Semua yang aku katakan. Legalitas otoritas kerajaan surga. Legalitas otoritas kerajaan surga. Detik ini sampai Tuhan datang. Namaku, keluargaku, keturunanku, margaku, dibebaskan dari dosa dan segala kutuk. Semua menolak neraka dan mencari jalan ke surga. Menyembah Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu boleh nyebut namanya dan orang tuanya masing-masing. Karena saya tahu banyak di kelenteng yang disebutkan namanya. Banyak yang manifest itu. Wah. Ya rapataka ya rapashik rebo rapahana rapashik rebo. Ya rapahana Yeshua HaMashiach. Ada tertulis setiap tanaman yang tidak ada musibah, cabut seakar-akarnya. Pedang yang membuang ke api neraka demi nama kuasa nama Yeshua HaMashiach. Rapataka ya rapapa syukurabo ya rapahana ya rasikramo ya rasikramo. Tuhan yang berperang menggantikan kami, ada tertulis segala bangsa dan bahasa ditebus dengan darah anak domba Allah. Tuhanlah pemegang kunci alam dan neraka, mau ditelan dalam kemenangan, semua kami pemenang. Bapak bebaskan satu persatu Bapak, semua kami. Rapatoko sikaramo rapahana rapapa syiki. Ropopohana rapapa sikaramo rapahana rapapa sikaramo. Lepas. Oh rapaya sikaramo haraya sikaramo. Semua kebangkrutan, kepahitan lepas. Jinaan, kenajiran, perceraian, Yeshua HaMashiach take over dan mencabut seakar-akar. Membalikan keadaan. Hari ini engkau tidak akan sama lagi. Tempat penjuru mata angin terbuka berkat. Kau mencintai Tuhan. Tidak ada lagi yang menghambat dalam iman. Tidak ada yang menghambat berkatmu. Tidak ada yang menghambat keintimanmu dengan Tuhan. Sikarama yaropa hana ropa takashika. Hanapo yara sikarama. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini wakil dari Surabaya, Jawa Timur. Mencintai engkau. Surabaya menyembah. Surabaya dibebaskan dari kutuk. Surabaya dibebaskan dari segala yang najis. Dan Surabaya itu. Biarlah ada mercusuar api Roh Kudus dalam setiap PD-PD. Bukan sebagai rutinitas dan kebiasaan lagi itu. Tapi ini saatnya. Rohmu bangkit. Rohmu bangkit. Merdekaan. Terima. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Rapataka ya rapatoko sikaramo rataka ya rapataka ratako sikaramo. Haraneta koramo ya sikaramo rapahanaro. Ya rabo rapapahanaro rapasheke. Ya rapapahanaro rapashokoramo. Jadi seperti yang Tuhan mau. Berkatilah Tuhan. Kami minta Tuhan, malaikat Mikael berapi. Malaikat terobosan, malaikat lawatan jiwa-jiwa, malaikat Tuhan. Malaikat pembawa kelimpahan. Kau menyerbu setiap kami. Berikan kami karakter Kristus. Dan yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Kami percaya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan ini kami orangnya Tuhan. Kami tidak lahir dari kutuk dan dari apapun juga. Tapi lahir dari Allah. Semua Bapak Ibu. Ini ucapin ya, aku lahir dari Allah mengalahkan dunia. Aku lahir dari Allah diucapin. Dari Allah mengalahkan dunia. Bapak Ibu ngomong, aku terima DNA kerajaan surga. Bilang, aku terima DNA kerajaan surga. Nama kami tercantum di surga. Ya rapataka, ya rapasyukra. Tuhan berkati Tuhan. Pak David dan ministrinya ini Tuhan. Kau pakai sebagai saluran berkat untuk pembawa api terobosan. Dan biarlah apa yang dilakukan semuanya dengan cinta. Harapataka ya rapasyuk. Semua binatang iblis
Sikarapa Yerushia. Sikarapa duduk. Lepas. Yuk bilang sama-sama. Aku tidak mau lagi diikuti oleh semua binatang iblis. Aku tidak mau lagi diikuti binatang iblis. Demi nama kuasa nama Yeshua. Bapak, hari ini ministry ini menerima pembedaan. Bebas dari semua kutuk. Kau membersihkan. Kau meradiasi api Roh Kudus. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karapataka Yerumatoko rapataka anarotaka sikaramo anaropataka inaporataka sikaramo rataka syukaramo onapa yerometako yarapahana ropataka sikaramo rapahana ropa yerostikaramo. Malam hari ini beri api cintamu terhembus setiap sep-sep. Kau mempunyai jam-jam waktu tertentu untuk ketemu Bapamu di surga. Rutinitasmu kau hadapkan kepada Bapa. Apa yang keputusan yang diambil, kami hadapkan kepada itu pembedaan. Itu kami jalur yang berbeda. Terima kasih Bapak. Bersihkan malaikat Mikael dari sampah-sampah iblis, sampah-sampah setiap kutuk Tuhan yang membuang semua ke api neraka. Kami terima kemenangan, kami terima berkat yang melimpah. Kami meradiasi dipakai Tuhan di jam-jam terakhir ini. Hidup kami Tuhan. Jadikan berfungsi untuk kerajaan surga. Jadi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yuk kita berkatakan, aku terima kemenangan 3 kali. Aku terima kemenangan. Aku terima kemenangan. Aku terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. 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 Ya Bu Emma, terima kasih pelayanannya. Iya Pak. Sebelum doa penutup, kita akan mendengar sedikit pengumuman, silakan Lukas. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus mengasihi. Ibadah raya onsite setiap hari Rabu. Untuk Rabu depan tanggal 31 Agustus 2022 jam 7 kurang 15 menit ya. Udah mulai bersama Bapak David Lee. Alamatnya di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Ulta kelima Harvest Blessing, mari hadir, bawa jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Amin. Pemberitahuan selama ibadah onsite, pakai masker, jaga jarak, ayo jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Emma Lydia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 103056 5807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, sampai bertemu minggu mendatang. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan tutup doa pada ibadah doa malam. Pada kesempatan ini Anda yang mau didoakan secara khusus dan itu berupa sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak ada kepentingan untuk didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita, biarlah terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tinggal atas hidupmu, memeteraikan apa yang dikatakan firman-Nya malam hari ini, sehingga engkau jadi pribadi-pribadi yang berbeda. Engkau bisa menghakimi dirimu sendiri dan engkau bisa bertindak dengan sungguh-sungguh seperti apa yang firman-Nya dinyatakan kepada kita, dinyatakan kepada kita, itu boleh kita kerjakan sehingga nama Tuhan boleh menyertai kita di segala sisi, di segala bidang, khususnya di keluarga, kesehatan, keuangan, masa depan hidupmu mengalami perubahan hari ini sampai seterusnya. Terimalah blessing itu, terimalah berkat itu, tinggal atas hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya.
Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.